Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarni, NPM 920114021111002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme fotosintesis. Jadi, metabolisme dalam bahasa Yunani metabolismos, yang berarti perubahan, adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme ini disebut juga dengan reaksi enzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan, yang membuat sel dapat tumbuh dan berproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari serangan bakteri, jamur, serangga, dan jenis patogen lainnya, serta tumbuhan ini mampu menghasilkan vitamin untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri dan hormon-hormon yang merupakan sarana bagi tumbuhan untuk berkomunikasi antara organnya atau jaringannya dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, yang pertama itu fotosintesis. Latar belakang fotosintesis ini dari bahasa Yunani. Foto artinya cahaya dan sintesis artinya menggabungan atau penggabungan. Fotosintesis ini adalah proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sistem transport elektron. Setelah mengalami siklus Krebs, respirasi aerob akan menuju ke tahap sistem transport elektron. Pada tahap ini, terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Yang ketiga, tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Mengapa disebut tumbuhan C3? Karena enzim rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Yang keempat, ada tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Mengapa disebut dengan tumbuhan C4? Karena enzim pepkarboksilase akan menangkap karbon dioksida dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Yang kelima, ada tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen atau menyimpan air, seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas, yang umumnya hidup di lingkungan kering. CAM ini adalah singkatan dari Crassulacea acid metabolis. Karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulacea, tumbuhan CAM akan menangkap karbon dioksida dan digabungkan dengan molekul lain menghasilkan asam organik. Dari fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM, terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, setelah menangkap karbon dioksida, tumbuhan C3 menghasilkan molekul berkarbon 3, tumbuhan C4 menghasilkan molekul berkarbon 4, dan tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4. Perbedaan yang kedua, reaksi gelap pada tumbuhan C3 terjadi pada sel mesofil, sedangkan pada tumbuhan C4, penangkapan karbon dioksida terjadi di mesofil dan siklus Calvin terjadi di sel-sel udang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan karbon dioksida terjadi di malam hari dan siklus Calvin terjadi di siang hari. Perbedaan yang ketiga,
Untuk menghasilkan satu molekul glukosa tumbuhan C3 membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP. 12 NADPH dan 30 ATP di tumbuhan C4 serta 12 NADPH dan 39 ATP di tumbuhan CAM. Perbedaan yang keempat, suhu optimum untuk fotosintesis tumbuhan C3 adalah 15-25 derajat Celcius, 30-40 derajat Celcius pada tumbuhan C4, dan 40 derajat Celcius lebih pada tumbuhan CAM. Perbedaan yang kelima, penerimaan karbon dioksida pertama kali pada tumbuhan C3 adalah ribosa bifosat, sedangkan pada C4 dan CAM adalah fosfoenil pirufat. Sekian materi metabolisme fotosintesis dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.